Selanjutnya, sambutan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Raudhatul Jannah. Kepada beliau, Kiai Haji Ahmad Danial LC MHI kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin arsalahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, hadratal muhtaramin al-ulama wa bil khusus pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Kiai Sudi Munir SAG MPD, seluruh keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Jannah yang berbahagia, panitia wisuda dan tasyakur MI, TK, MI, MTS, MA Raudhatul Jannah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh wali santri khususnya wali wisudawan tahfidzul Quran kedua MI Raudhatul Jannah tahun 2024, anak-anakku, segenap siswa-siswi, segenap dewan guru, para asatidz dan para ustadz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melanjutkan rangkaian kegiatan wisuda yang tadi dimulai pada pagi hari dan kita lanjutkan pada siang hari ini dengan wisuda tahfidz Al-Qur'an kedua di MI Raudhatul Jannah yang alhamdulillah pada tahun ini kita mewisuda sebanyak 25 siswa dan siswi. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kita, keluarga kita dijadikan ahlul Quran sehingga kita nanti oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat derajatnya menjadi ahlul Quran, ahlul ilmi dan ahli ibadah. Amin ya rabbal alamin. Singkat saja Bapak Ibu, khususnya wali wisudawan dan wisudawati serta anak-anakku yang berbahagia. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa cinta kepada ilmu dan Al-Quran itu sangat penting bagi kita semuanya, terutama anak-anak kita yang masih dalam usia kecil, masih usia dini. Ibadah dan ilmu tidak bisa ditanamkan atau tidak bisa datang secara tiba-tiba, tetapi harus ditanamkan sejak kecil, sejak dini. Ada beberapa cerita inspirasi mungkin untuk kita semuanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki karomah yang luar biasa. Itu di dalam riwayat beliau itu sudah berpuasa sejak masih bayi. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau itu setiap bulan Ramadan, masih usia 2 tahun, masih nyusu, itu setiap bulan Ramadan siang hari itu tidak mau disusui. Jadi nyusunya Syekh Abdul Qadir itu hanya malam hari sampai waktu sahur. Siang hari jam 10 disusui gak mau lagi, nanti maghrib disusui mau lagi. Jadi memang beliau itu kenapa kok keramat, karena memang sejak bayi sudah biasa ibadah. Ini jelas riwayat ini sangat masyhur bahwa beliau itu kalau bulan Ramadan siang tidak mau disusui,
baru kalau sudah maghrib azan mau disusui lagi sama ibunya. Ini keramatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memang dari kecil. Jadi tolong anak-anak kita latih dari kecil. Apapun ibadahnya itu, ibadah ngaji, ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah-ibadah yang lain, kita latih dari kecil, karena sesuatu yang dilatih dari kecil akan melekat di dalam hati dan pikiran anak kita sampai dewasa. Yang kedua, Bapak Ibu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu orang yang cinta ilmu. Beliau itu guru madrasah. Selain beliau itu adalah seorang wali, tapi beliau masih mau ngajar madrasah, ngajar Al-Quran, ngajar sholat, fasolatan, ngajar fikih, ngajar bahasa Arab dan seterusnya. Jadi beliau itu ngajar madrasah seperti ini. Suatu ketika beliau lewat di sebuah kuburan. Kuburan itu beliau berhenti karena kaget. Orang yang di kuburan itu, yang sudah mati itu teriak-teriak. Rupanya sedang diinterogasi sama malaikat, dipukul-pukul. Mungkin agak ada dosanya begitu. Kemudian beliau berhenti dan melihat ke arah kubur itu. Setelah beliau berhenti dan melihat ke arah kubur, beliau menyampaikan, "Ya Allah, orang yang di dalam kubur ini tiap hari lewat di madrasah saya, lewat wirawiri ke madrasah saya, mungkin nyebrang gitu, masuk ke halaman madrasah, antar ke sok-sok, mungkin begitu. Bukan guru, lewat-lewat." Tidak lama kemudian berhenti teriak-teriaknya. Rupanya Syekh Abdul Qadir itu menjadi wali memang sejak muda. Karena beliau cinta ilmu, beliau matur ke Allah, "Ya Allah, ini orang sering lewat di madrasah saya, tolong diampuni." Seketika itu juga berhenti itu siksaan. Makanya kita ini alhamdulillah sekarang ada di majelis ilmu. Anak-anak kita selama 1 tahun, selama 2 tahun, 3 tahun sampai 6 tahun belajar di pesantren. Maka ini adalah salah satu jalan yang cepat kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Bahkan derajat kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahlul ilmi dan ahlul ibadah itu tinggi sekali derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang berbahagia, oleh karena itu mari kita terus dukung madrasah kita, kemudian kegiatan-kegiatan kita. Ini anak-anak kita ini alhamdulillah sudah bisa mencicil hafalan Al-Qur'annya. Ini ada yang 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang 3 juz, mungkin ada yang lebih. Ini saya sampaikan nggih Bapak Ibu, bahwa hasil ini tidak dihasilkan pada waktu yang singkat, sebulan 2 bulan. Meskipun kelihatannya hanya 1 juz, tetapi ini hasil nyicil. Tenggula oning tibi. Nak anak nikah setor seayat. Senikah. Sekolahan gini kah setor seayat. Beda saya berkuat 2 ayat 3 ayat. Openin sarang ustadzah, sarang para guru nikah. Elong pepolong alhamdulillah setahun oleh sejus oleh 2 juz. Jadi benih olehna ngebut semalam nikah. Olehna terakat selama setahun, long mepolong seayat, 2 ayat, 3 ayat. Dan kadang lancar, tergantung bunten. Mun tak lancar berarti nikah segut main HP, compok laguna pun tak lancar, pun setoran pun tak lancar. Mun saya lancar berarti orang sepona bek peret, bek tona main HP tak oleh, karena kudu ngaji kade. Jadi ini apa namanya yang kita lakukan selama 1 tahun ini adalah memang kelihatannya tidak besar, tetapi ini dilakukan dari proses yang tidak sedikit. Melana gula ngaturaki selamat kepada anak-anak yang sudah berkeringat sareng ngareng sepona nikah, long popolong nikah semangken ampun bedase sejus, bedase 2 juz, bedase 3 juz. Moga-moga kadinto bisa terusaki, bisa lanjutaki, bisa jaga juga kelaban
doa kita bersama dijaga oleh anak-anak kita dan orang tua kita. Yang sudah kelas 6 waktunya lulus, silahkan melanjutkan ke tempat yang lebih tinggi dengan mempertimbangkan kemampuan anak. Menabi mampu untuk menghafalkan Al-Qur'annya, silahkan dilanjutkan di pondok pesantren yang ada tahfidzul Quran. Ya, di sini maupun dimanapun terserah. Yang penting dijaga. Nah, bagi yang sudah cukup, alhamdulillah nikah nyokop bagi telojus saumpama saumur odi kita napa nikah pun cukup juga. Kita bunda kanjeng Nabi, sahabat barang siapa alladzi lam laisa fi batnihi au fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil khariq. Orang saya dalam tabuan nikah subung Quran sekali nikah enggak Roma saya rosak. Ki pocur nikah ki beda sejus kan ki. Beda dejus. Beda telojus kita pendenan. Ki saumpama pas geger kun genteng setung genteng dua nika pendenan. Beri pas rempak nika le. Nika alhamdulillah. Mun terosaki saumpama sampai 30 ki bersyukurlah kita menjadi orang tua ya kita nanti kita akan sama-sama dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwisuda oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Yang diwisuda itu orang tuanya, bukan anaknya. Anak-anak wisuda ikanton nikah semangken. Pagi akhirat saya panggil epak sareng ambuen. Nyaman tak nyaman? Nyaman tibi iki. Nah, gini kan nyaman tibi nikah. Tak norok ngapa lagi keng norok wisuda. Deki panggil, saya paringi hadiah deki panjenengan, nanti diparingi mahkota nanti adalah panjenengan semuanya nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Toreh menabi cet teroe wisuda panjenengan ki paling tidak anak kita didukung, didoakan, dibiayai, dimotivasi, diantarkan untuk terus bisa melanjutkan hafalan Al-Qur'annya. Berikutnya dan kula matur sekelangkong kepada para guru Dewan Guru MI Rodatul Jannah yang tiap pagi mulai kol peto sampai kol beluk nikah ngaji Al-Qur'an dan menjaga ada apel Al-Qur'an, kemudian juga dilanjutkan dengan hafalan-hafalan setiap hari. Wabil khusus kepada para asatidzah ini dari Pondok Pesantren Ilmu Al-Qur'an sebanyak 8 orang nikah kita tugaskan sudah kurang lebih 6 tahun terakhir bertugas di MI Rodatul Jannah ngopeni satu persatu anak-anak kita yang memiliki minat dan bakat serta kemampuan dan kemauan untuk menghafalkan Al-Qur'an. Senaosa sekuni nikah mudah-mudahan anak-anak kita ini para hafidhoh ini yang sudah hafal-hafal, yang sudah hatam, ini kita tugaskan ke MI. Moga-moga nikah dadi ganjaran ben melancar kepada hafalan mereka semuanya sehingga nanti mereka menjadi ahlul Quran dan para hafidhoh yang bermanfaat pada kelak nanti. Seterakhir gula nyon sepora sesubung betasa selaku kepala madrasah Nabi pada hal-hal sekurang nyampurnaki selama kita mendidik anak-anaknya baik yang wali kelas 6 maupun yang wali kelas bawah. Mudah-mudahan nanti akan kita sempurnakan lagi pada tahun-tahun yang akan datang sehingga MI NEKA bisa maju tidak hanya prestasi-prestasi yang akademik, olahraga dan seterusnya, tetapi juga bisa mencetak para hafid dan hafidhoh, calon-calon orang-orang penghuni surga yang akan menobatkan orang-orang tuanya di depan Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya, diletakkan di surga tertinggi oleh Allah Subhanahu wa taala bi syafaatil Quran. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Sepaling akhir mata serangkong dak sedaja panitia si ampun memfasilitasi kegiatan pada hari ini dan sehingga nanti malam mudah-mudahan seluruh panitia keringatnya diganjar dengan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang sukses di din wa dunya wal akhirah. Sekadintoh pemator sekedar sambutan dari kepala madrasah nyon sepora saya sebung badasah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan.